Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Otarizonal, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh dosen pembimbing, yaitu Pak Pristian Hadi Putra, dengan mata kuliah Ulumul Quran. Baiklah, saya akan membacakan soal beserta jawaban. Yang soal pertama, menurut pandangan saudara, apa saja kemukjizatan Al-Quran? Soal kedua, apa asbabun nuzul dari surah Al-Ikhlas? Yang ketiga, bagaimana pandangan saudara tentang konsep dasar ulumul Quran? Yang keempat, menurut analisa saudara, bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang Al-Quran pada sekarang ini? Baiklah, saya akan menjawabnya. Jawaban pertama yaitu soalnya menurut pandangan saya, apa saja kemukjizatan Al-Quran? Menurut pandangan saya, beberapa pandangan mukjizat Al-Quran adalah yang pertama, kita lihat dari aspek pemalingan atau aspek as-sarfah. Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam, ulama ahli kalam, berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran terjadi dengan cara as-sarfah atau pemalingan. Menurut An-Nazam, maksud dari as-sarfah adalah Allah memalingkan perhatian orang-orang Arab dari menandingi Al-Quran. Padahal sebenarnya mereka mampu menandingi. Disinilah letak kemukjizatan Al-Quran menurut An-Nazam. Kedua, aspek balaghah atau keindahan bahasa. Qadi Abu Bakar Muhammad Ibnu Thayyib Al-Bakalani dalam kitab Ijazul Quran An-Tatrib wal Irsyad berpandangan bahwa bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran dipandang sebagai bahasa yang istimewa, baik dari segi bahasanya, susunan katanya, maupun ketelitian redaksi. Yang digunakannya, keindahan bahasa Al-Quran jauh melebihi keindahan bahasa yang disusun oleh para sastrawan Arab. Ketiga, aspek kandungan isinya. Aspek kandungan isi Al-Quran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketiga, aspek kandungan isinya. Perihal aspek kandungan isi Al-Quran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu berita tentang hal-hal gaib dan isyarat-isyarat ilmiah. Perihal berita gaib, isi kandungan Al-Quran banyak menginformasikan tentang berita gaib yang terjadi sebelumnya, yaitu berita tentang orang yang terdahulu. Yang keempat, aspek kesempurnaan syariatnya. Syariatnya menunjukkan bentuk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan untuk perundang-undangan manapun yang pernah ada di dunia ini. Selain itu, syariat Islam juga diakui sebagai syariat yang sesuai dengan kebutuhan manusia, karena berasal dari penciptaan manusia sendiri. Sedangkan tujuan utamanya untuk membebaskan manusia dari dunia gelap gulita menuju dunia yang terang benderang, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Yang kedua, asbabun nuzul di dalam surat Al-Ikhlas apanya? Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas seperti yang dikutip mengandung arti yang besar. Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas menegaskan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu orang-orang kafir Quraisy mempertanyakan esensi Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW. Berawal ketika Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy telah merencanakan akan membunuh beliau sebelum berangkat ke Madinah. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beliau berhasil lolos dari kepungan kafir Quraisy dan berhasil keluar dari kota Mekah. Mengetahui Rasulullah kabur, mereka menyusun rencana ulang untuk menangkap Rasulullah. Pertemuan tersebut berlangsung di Darun
Baiklah, soal yang keempat, bagaimana pandangan saudara atau pandangan saya tentang konsep dasar ulumul Quran? Baiklah, menurut saya, studi Al-Quran atau yang biasa disebut sebagai ulumul Quran telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini mulai terasa sejak abad ke-14 Hijriah. Pada era tersebut, keemasan Islam mulai tumbuh dan memberikan hasil positif terhadap perkembangan Islam, khususnya keilmuannya dan beberapa karya ulama Islam seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lainnya. Dalam dunia ilmu Al-Quran sendiri, beberapa perkembangan khususnya teori dan metode tafsir menjadi pusat perhatian hingga saat ini, seperti teori hermeneutika Abdullah Said, teori Nadariyat Al-Hudud Muhammad Syahrul, dan teori serta metode lainnya dan yang dapat mengkontekstualitaskan Al-Quran. Pada masa Bani Umayyah, berkembang ilmu Al-Quran mulai menyebar beserta penyebaran ilmu secara lisan ke berbagai daerah. Beberapa orang yang berjasa dalam penyebaran ilmu-ilmu Al-Quran adalah keempat khalifah dan beberapa sahabat lainnya, seperti Zaid bin Thabit. Pada abad kedua adalah abad mulanya dimulai pembukuan ilmu-ilmu Al-Quran, di mana para ulama memusatkan perhatiannya ke dalam kajian induk ilmu-ilmu Al-Quran. Menurut saya begitulah konsep dari ulumul Quran. Baiklah, selanjutnya soal nomor 4, menurut analisa saudara, bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang Al-Quran pada sekarang ini? Yang pertama kita bahas mengenai masyarakat yang remaja. Pada zaman sekarang ini kita sama-sama mengetahui banyak bahwa remaja yang hanya mengetahui dasar-dasar dari Al-Quran saja. Karena apa? Karena mungkin kemungkinan besar karena dampak dari negatif penggunaan HP atau media sosial yang negatifnya bukan positif. Namun walaupun hanya pemahaman dasar, namun tetap remaja masyarakat masih menganggap Al-Quran adalah suatu hal yang sakral, dan ketika ada yang bisa membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, itu masih dihargai di masyarakat pada zaman sekarang ini. Namun di balik itu semua kita lihat pada masyarakatnya, banyak juga masyarakat yang memahami Al-Quran sebagai suatu yang memang sebagai sumber pokok kehidupan manusia, bahkan sebagai sumber pokok kehidupan. Itu untuk masyarakat yang benar-benar sudah tahu akan dari arti Al-Quran sendiri. Al-Quran juga tetap tidak menjadi masyarakat juga memahami Al-Quran sebagai pokok yang tetap harus ada di dalam kehidupan, bersamaan dengan didampingi oleh adanya teknologi. Al-Quran di masyarakat sekarang juga sudah dibuat seperti ada Al-Quran yang berdasarkan HP Android agar pembaca lebih bisa membacanya secara di banyak tempat. Masyarakat juga memahami Al-Quran tidak hanya mengandung pokok-pokok ajaran agama yang meliputi akidah, syariat, dan akhlak yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia dan lingkungannya, tetapi juga syarat-syarat tentang iptek. Hal itu karena Al-Quran tidak hanya mengandung pokok-pokok ajaran agama, namun mengandung semua aspek. Itulah pemahaman masyarakat mengenai Al-Quran di masa zaman sekarang ini menurut analisa saya. Baiklah, demikianlah jawaban dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.